Nah, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan lanjut pembahasan kita. Sekarang kita akan coba untuk melakukan clustering curah hujan di Indonesia menggunakan metode hierarchical clustering. Nah, khusus untuk di video kali ini kita akan mencoba melakukan clustering dengan menggunakan data spasial. Nah, meskipun begitu, yang akan kita clustering di sini adalah data atributnya, bukan data spasialnya. Nah, jadi kita tidak akan melakukan geoprocessing, tapi kita hanya akan melakukan clustering dari data atributnya. Jadi data spasialnya hanya untuk menunjukkan lokasi daerahnya di mana. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan dataset suhu udara. Jadi suhu udara di sini didapatkan dari BPS, dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saya. Jadi di sini data-datanya ini dari beberapa provinsi di Indonesia dikumpulkan dan kita pengen cari tahu nih ada berapa aja sih titik-titik daerah yang uh, punya kemiripan suhu di Indonesia. Nah, di sini kita akan coba lakukan clusteringnya dengan hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering sendiri juga mirip ya seperti kami, dia sama-sama untuk melakukan clustering, tapi kalau di hierarchical clustering, clusteringnya itu dibuat menjadi dendrogram. Nah, jadi dendrogram ini bisa dilihat di samping kanan. Jadi dia seperti tree ya. Jadi clusternya itu terdiri atas hierarki. Nah, jadi ini semakin ke bawah itu berarti dia semakin sempit untuk klasternya. Nah, semakin ke atas itu berarti klasternya semakin luas. Jadi hierarki pertama, kedua, ketiga, nah itu menunjukkan hierarkinya. Nah, untuk proses data mining sendiri kita agak sedikit panjang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kita seperti biasa load dulu datanya, kemudian kita akan gabungkan datanya. Jadi kita punya dua dataset, bukan cuma data suhu, tapi kita juga punya data lokasi atau koordinat koordinat dari daerah di Indonesia. Setelah itu kita akan lakukan clustering dan tentunya kita akan cek berapa slot skornya. Setelah itu kita akan coba evaluasi menggunakan Geomap. Teman-teman silahkan dibuka aplikasi Orange-nya. Untuk dataset seperti biasa bisa di-download dari Google Drive yang ada di deskripsi. Pertama kita tambahkan file. Nah, untuk yang pertama kita akan rename dulu. Misal jadi nama daerah. Nah, di sini tipe. Nah, di sini kita akan load filenya yaitu daftar nama daerah.csv. Nah, kemudian kita tambahkan lagi file, tapi kali ini kita beri nama curah hujan. Nah, untuk curah hujan kita load juga file curah hujan. Nah, di sini di kedua tabel ini atau di kedua dataset ini sama-sama punya nama provinsi. Nah, ada di kalau di curah hujan ada di provinsi, sedangkan kalau di nama daerah itu di name. Nah, kita akan coba gabungkan si dua ini tapi nanti. Nah, sekarang untuk nama daerah dulu. Yang kita butuhkan adalah nama daerahnya, kemudian latitude, latitude dan juga longitude-nya. Sisanya nggak perlu. Nah, jadi kita perlu menggunakan select column atau mau langsung di disable dari sini juga bisa. Tapi di sini kita pakai select column aja. Nggak ada perbedaannya kok. Select columns. Nah, mau kita pakai latitude, longitude dan juga name. Nah, ini ada di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan lakukan clustering. Jadi di sini di bagian unsupervised kita klik yang distance dan juga hierarchical clustering. Nah, kenapa kita perlu si distance ini? Nah, jadi distance ini nanti akan kita gunakan untuk mengukur jarak antara datanya yang akan kita gunakan untuk pastinya melakukan clustering tadi. Setelah itu kita sudah bisa lihat nih dendrogramnya kayak gini. Nah, di sini kita bisa pilih mau berapa cluster nih yang kita ambil. Contoh di sini kita ambil yang teratas, nomor 5 teratas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cluster yang dibuat. Nah, setelah itu
Kita kan pengen ngegabungin juga nih data si daerahnya sama si curah hujannya, biar kita bisa lihat dalam bentuk peta. Nah, di sini kita akan gunakan merge data. Nah, di sini kita akan tarik si select kolomnya dan juga di curah hujannya. Nah, seperti namanya merge data, dia tujuannya untuk menggabungkan dua data. Dan di sini kita akan pilih yang find matching pair of rows. Kita akan ambil yang sama, kemudian kita pilih name yang sama dengan provinsi. Sini ada akan muncul ya, input 33 dan outputnya adalah 33 juga, berarti sama. Nah, setelah itu mungkin kita penasaran dulu nih sama datanya. Oke, kita pengen lihat ke table. Jadi di sini ada provinsi, altitude, longitude, dan juga volume hujannya berapa. Oke, aman ya. Selanjutnya kita akan gabungkan lagi nih datanya dengan cluster. Kan tadi udah kita clustering nih. Sekarang mau kita gabungin lagi untuk data clusternya. Ini kita tarik lagi ke merge data. Menghindari clustering, kita merge lagi. Nah, sekarang kita tambahkan lagi tadi name dan juga provinsi. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi datanya, di sini akan ada name, nama provinsi, klasternya, altitude, longitude, dan juga volume hujan. Sekarang kita bisa tampilkan petanya. Nah, tapi teman-teman untuk menampilkan peta, kita akan pakai ini, geo. Untuk kalau teman-teman belum ada si geonya, bisa klik widget, option, add-ons. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih yang geo, yang ini. Di checklist, kemudian klik OK. Nanti dia akan menginstal yang geo. Kita klik yang geo, kita tarik ke basis data. Kalau kita double klik, akan muncul peta seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa pilih mau jenis petanya, misal mau peta topografi atau mau peta yang lain, silahkan dipilih di sini. Jangan lupa di latitude harus ke latitude dan juga longitude ke longitude. Untuk color itu bisa pakai cluster, biar nanti tiap-tiap cluster punya warnanya berbeda. Nah, contoh kita mau di yang hitam putih. Nah, kalau misalnya nih kita lihat kasih warna ya, ternyata yang di sini tuh ada cluster di sini, ada juga di sini, ada di sini. Nah, titik-titiknya kan ternyata berbeda-beda. Nah, tapi kita sendiri nggak tahu dari 5 cluster ini apa maksudnya. Emang karakteristik seperti apa? Nah, untuk melihat itu kita bisa menggunakan box plot. Sebagai visualize, kita klik yang box plot, kita tarik ke hierarchical clustering. Dan juga kita perlu melakukan yang tadi nih, silhouette plot. Nah, kalau kita lihat pertama di silhouette dulu deh. Kalau begitu di sini kita lihat ternyata kebanyakan udah pada positif ya. Dia berarti berhasil masuk ke dalam cluster-clusternya sudah cukup benar. Nah, tapi di sini C4 bukan kosong ya. Dia karena hanya sendiri, hanya satu data, jadi dia nggak bisa dibandingkan sama yang lain. Oke, kalau kita lihat nih dari datanya, kalau kita di box plot, nah jadi seperti ini. Ternyata si curah hujannya nih ada C4 misal. Dia cuma ada satu data kan, makanya dia cuma ada 469, 460,9. Kemudian di C5 ada C3, C2, C1, dan ini punya range masing-masing. Nah, jadi inilah karakteristik dari tiap-tiap clusternya. Ada yang range hujannya antara 975 sampai 1245, ada 1600-an, ada 2600-an, ada 3300-an. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia terpisah jadi 5 dan tiap-tiap ininya juga clusternya punya range curah hujan yang berbeda-beda. Ada yang sangat besar, ada juga yang sangat kecil. Nah, ini yang mungkin yang sering kemarau dan ini ada yang mungkin sering hujan gitu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa C4 yang paling kering dan C1 yang paling banyak hujannya. Jadi coba kita lihat C1 itu yang warna hijau. Nah, berarti yang warna biru. Yang biru-biru ini sering hujan. Kemudian ada C5. C5 ini yang paling kering berarti yang sangat susah air misal. Nah, dari situ kita bisa tahu dengan menggunakan hierarchical clustering dan juga geomap kita bisa lakukan clustering yang kita bisa lihat juga dalam peta. Jadi visualisasinya bisa lebih menarik lagi.
Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video yang akan datang.